Tapi kalau bicara agama, keputusannya bukan di kita sebenarnya. Oke. Memang udah Allah yang menentukan kan. Kalau bicara rezeki Allah bisa buka dimanapun kok. Karena ada diskusinya Mas Dude. Wa man taraka li ajli a'taituhu fawqal mazid. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karenaku, maka aku akan gantikan sesuatu yang ditinggalkan lebih dari apa yang dia tinggalkan. Lebih nikmat, lebih indah, lebih mudah, lebih gampang. Dia mau build-in di podcast kita. Oke. Nilainya fantastis lah. Teman-teman buka lah, gimana nih? Ini ada tawaran begini. Saya bilang kalau saran saya sih baiknya nggak diambil aja gitu. Karena yang kayak begini ini abu-abu dan juga dalam hukum Islam ya ini nggak baik. Sebulan kemudian pada ditangkap. Nabi kan yang bilang, barang saya meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Allah akan datangkan yang halal. Bismillah, saya bersama Ustaz Jojo lagi di acara Tobat Ustaz ya. Masya Allah, kali ini saya mendatangkan kembarannya Ustaz Jojo. Mas Dude Herlambang. Benar. Salah ya? Harlino. Mas Dude Herlino. Masya Beda Allah. 4 cau lah. Beda 4 jauh. Ketahuan umur berarti masih Jauh ya. Zaman dulu Ustaz ya. Iya benar. Catur bulan ya? Iya, Catur Catur bulan. bulan tiap satu semester 2 kali ya? 4 bulan dia. Satu cau kan 4 Iya, bulan kan. 4 bulan ya. Berarti Agak lupa setahun. juga. Masya Allah. Gimana Tat? Rasanya ketemu abang yang Masya sudah terpisah Allah. jauh? Bener. Dulu kan kita kan hari-hari melihat Oke. beliau. Jadi istilahnya kita di sini nih Bib, kita yang ngambil sanad dunia industri dari beliau. bener. Sanad Beliau dunia industri, ini. Ustaz. Udah. Iya, masyaikhnya tuh beliau ini kalau dunia Bukan industri. lagi. Puluhan tahun ya? Berapa puluh tahun berarti Mas Dude di dunia industri ini? Tahun ini mungkin 24 tahun ya. Alhamdulillah ya. Dari mulai awal terjun kan? Iya 24 tahun. Zaman kuliah berarti Mas. Kuliah udah selesai tuh langsung. Sambil kuliah sih sambil belajar acting, sambil casting, sambil ikutan syuting juga tuh waktu itu sambil kuliah. Namun jurusannya itu juga Mas. Jurusannya perbankan loh Ustaz. Oh, perbankan. Beda jauh sih. Iya. Tapi tuh bakat kayak gitu dapat dari mana tuh Mas ya? Nah, jadi cerita awal tuh lagi kuliah nih Ustaz. Iya. Temen sekelas udah ikut teater dia. Kemudian satu hari dia ngajak tuh, Dek hari Minggu kosong nggak? Kosong kenapa? Ikut yuk, gue mau latihan teater dia bilang. Teater apaan tuh? Udah datang aja dia bilang. Datanglah satu hari saya duduk lihat, kok marah-marah, nangis tiba-tiba kan. Wah apa ini kan? Terus ketemulah sama yang punya tempat teater, Mas Aditya Gumai namanya kan. Ajak ngobrol, mau ikut nggak? Dia bilang, coba aja dulu. Kalau suka terusin, kalau enggak ya keluar aja gitu. Maksudnya ya cuma nonton aja gitu kan. Minggu depan saya coba tuh Ustaz. Coba. Awalnya kaget kan ngelihat kok begini ya teaternya baca skrip. Nah, sebulan 2 bulan, nah bulan kedua tuh udah mulai nyaman. Memerankan karakter, belajar intonasi, belajar Di satu show yang sama? di tempat teater yang sama. Oh enggak, ini bukan persiapan untuk show? Oh enggak, Latihan aja dulu? latihan acting aja, latihan acting. Nah nanti sama si pimpinannya kita diarahkan, misalnya mau apa nih, mau sinetron, nanti dikasih alamat PH, nanti kita casting sendiri ke sana. Datang bawa foto, biodata, udah casting segala macam. Itulah perjalanan awal-awal gitu Ustaz. Seru tapi teater. Anda dulu di kampus, Anda the best supporting actor. Wih, aktor dong berarti ya? Teater tapi, teater dulu. Oh, yang film-film Hidayah gitu bukan? Kagak. Anda bikin teater dulu Mas Dude. Oh, iya? Jadi tentang konspirasi. Wah, berat Kita ini. jadi gitu. Trump dulu, jujur. Jadi Donald Trump. Maksudnya sekarang nih kayak Donald Trump. Oke. Jadi mengendalikan militer dunia. Masya Allah. Seru banget, Tat. Ustaz harus cobain. Ustaz kan udah main layar lebar nih sekarang. Iya, kita tunggu nih filmnya Ustaz ya. Itu akhir hayati gimana tuh? Sul Khotimah, Husnul Khotimah. Bunuh diri. Bunuh diri. Wah. Ya Allah. Tapi kenapa harus Abib yang meraih? Jangan kali Mas Abib. Tapi kan aktor kan Seru, bisa seru. memerankan Oh, apapun. iya sih, ya benar. kan? Kalau Anda jadi diri gak seru, Tat. Iya, asal jangan menjiwai aja. Iya. Jangan dong.
Iya kayak di Netflix ada kan Arah Maklum. Ana jadi siapa? Jadi Bepisa. Ya kagak acting. Daily vlog jatuhnya. Daily vlog ya. Ya Allah. Masya Allah. Mas Dude, Ustadz abis mau masuk layar lebar bentar lagi nih. Wih, ini dia. Kita penasaran. Makanya Ana datengin Mas Dude biar ngasih briefing ke Ustadz sebelum masuk ke industri lagi nih. Iya. Ana takut nih dakwah ditinggalin industri aja. Tapi kalau Anda lihat ya, tiap buka medsos, beliau wajahnya kan. Dia lagi aja orangnya. Jadi kalau merambah ke film sih wajar. Jadi dakwahnya lebih luas lagi skupnya ya Ustadz ya. Iya benar. Masya Allah. Dari kuliah masa lulus kuliah 20 tahun. 25 tahun. Ini ibarat istilahnya lagi tidur nih tiba-tiba diajak syuting gitu sama Paramount Picture gitu kan atau udah langsung bisa udah. Bisa deh. Nggak juga dong Ustadz. Kayak Lionel Messi aja dibangunin dikasih bola sudah jatuhin udah bisa gitu Mas. Bisa. Kan butuh persiapan Ustadz. Persiapan panjang Ustadz kan, ada readingnya segala macam gitu. Jadi nggak gampang juga sih memang. Iya. Kan kemarin waktu main film pakai reading nggak Ustadz? Iya betul. Ada kan prosesnya kan. Nah itu yang panjang tuh. Tapi Persiapan. selalu Mas Dude aktor orang baik mulu. Bener kan? Jujur pernah nggak jadi orang jahat nggak pernah kan? Pernah sekali Ustadz. Pernah sekali. Tapi setelah itu udah nggak dikasih lagi tuh. Cuma sekali doang. Kata saudara nggak laku nih kalau dia jadi orang jahat, orang baik begini. Jadi apaan tuh Mas? Jadi waktu itu ceritanya sinetron kita punya kekuatan inilah Gaib, magis-magis iya. gitu ya. Jadi bisa mengendalikan orang segala macem gitu. Tapi kayaknya mungkin dipikir produser melihatnya kurang cocok kali ya. Jadi setelah itu dikasihnya. Jangan sih. Mukanya baik. Iya. Mukanya baik. Saking baiknya kalau ada masalah kayaknya yang salah orang itu. Iya. Iya benar. Mukanya orang baik. Iya. Kan dulu kan ceritanya kan ada tuh Beb ya. Tufel Ad-Dausi dari suku Daus kan. Kan dibilangin tuh waktu dibilangin kamu kalau ke Mekah awas hati-hati jangan dengerin tuh orang yang namanya Muhammad gitu kan bila Nabi SAW dibilang gitu kan jangan kamu dengerin tuh dia tuh penipu kalau kamu ngomong sama dia kamu pasti kena sihir. Cuman si Tufel Ad-Dausi ini pas lagi tawaf kan dulu tawaf udah ada kan dari dulu kan dari zaman jahiliyah. Iya kan pas dia lagi lihat gini Nabi lagi sholat terus lagi ngebacain ayat Al-Quran lagi dakwah dia bilang ini wajahnya nggak ada wajah-wajah orang penipu seorang penipu begitu Mas. Jadi orang tuh kata guru saya tuh dari wajah aja tuh orang sebenarnya udah bisa melihat kalau dalam ilmu sanad ilmu tuh istilahnya kata guru saya kalau wajahnya aja nggak bisa memberikan kamu pelajaran hikmah bagaimana ilmu yang disampaikan kalau wajahnya aja nggak bisa gitu. Berarti wajah dari itu wajah aja Mas dari wajah aja itu makanya tuh Tufel Ad-Dausi itu pas kan disumpel dia sama kapas kan waktu dia itu pas disumpel begitu dia bilang saya nggak mau dengerin tapi pas di ini lagi enggak dia bilang saya ahli syair. Kalau dibilang itu syair kan Pak saya pasti tahu saya orang pintar bukan orang bodoh. Nggak mungkin kayak gini saya. Iya nggak mungkin saya dibodoh-bodohin gitu. Pas didengerin akhirnya dia masuk Islam. Kalau Wareng nggak bisa dakwah dong. Wareng nggak betul? Wajah kurang. Nggak gitu juga. Gimana kalau wajahnya kurang? Tapi jujur. Air muka maksudnya. Iya maksudnya paras wajahnya itu kayak karismatik gitu, karisma wajahnya tuh kayak Mas Dude gitu. Jadi nggak ada tampang-tampang penipu. Tapi memang Mas saya tuh bisa tahu juga dari wajah saya bisa ngeliat juga gitu Mas. Bukan punya ilmu atau apa, tapi memang kayak terpancar gitu. Orang kalau auranya memang udah baik gitu kayak Mas Dude kayak Habib Isyadi. Jadi kayak amin. Ya udah nih orang baik gitu. Wah kita juga di samping Ustadz ini adem gitu ya. Adem ya. Pancar juga Ustadz. Iya. Pancar. Nah itulah makanya kan pentingnya itu ilmu menatap katanya. Menatap. Sahabat ini kan sahabat Madinah juga waktu Nabi pertama kali datang kesaksian mereka tuh dengan kalimat araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Ketika kita melihat wajahnya kita langsung tahu ini nggak mungkin wajah orang yang suka bohong. Kan Nabi datang sama Sayyidina Abu Bakar dari jauh. Tadinya disangkain Sayyidina Abu Bakar tuh Nabi karena perawakannya lebih tua Sayyidina Abu Bakar. Tapi begitu dekat, walaupun Sayyidina Abu Bakar orang yang mulia ya, karismanya nggak bisa bohong. Iya. Karismanya nggak bisa bohong. Betul. Masya Allah. Jadi itu mungkin karisma yang dimiliki Mas Dude Herlina. Bener. Amalannya apa? Ini kita mau tanya. Iya Mas. Gaya hidupnya yang kayak gini nggak mungkin nih tiap sore jajan cireng nih. Mungkin. Wajahnya tuh pola makan jaga banget Mas.
Makan ya yang ada aja dimakan, Ustaz. Cireng juga makan kok. Masa sih? Oh iya. Enggak, soalnya kan kalau kata ahli-ahli gizi zaman sekarang tuh Iya. minum air mineral kayak gitu dibanyakin terus sama pola makan yang sehat, buah-buahan tuh kan sangat mempengaruhi juga ke aura wajah kan di sini gitu kan. Ya kita coba sebaik mungkin, tapi juga tahu batas aja sih yang penting. Kalau memang mau agak sedikit yang yang berlemak sedikit boleh lah, tapi tahu batasan aja gitu. Seperti yang tadi tahu batas ya. Yang penting tahu batas. Ya. Sesuai kan jadi ya. Insya Allah gitu sih Ustaz. Tapi Mas Dude ini orang kenalnya gitu, dan bukan hanya orang kenal, kita ketemu langsung juga merupakan orang yang punya keistiqomahan Mas Dude. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu dari awal karir di dunia entertain sudah membuat batasan itu, atau di tengah-tengah akhirnya menemukan, apa bagaimana Mas? Sebenarnya ini nggak lepas dari kalau bicara itu sebenarnya Ana masih proses belajar ya. Sampai sekarang masih harus belajar banyak gitu. Dan kalau terus terang yang mempengaruhi sangat kuat itu lingkungan, pertemanan dan keluarga sebenarnya. Jadi dari zaman muda kita tahu lah, kita kebawa teman kan gampang banget tuh. Betul. Ya kalau teman ke kanan kita ke kanan, teman ke lumpur kita ke lumpur ya kan. Nah, ini makanya kita melihat dengan siapa berteman itu penting sekali sih, memilih dan sebagainya. Jadi kalau Ana ini memang pengaruh lingkungan itu sangat besar mempengaruhi. Jadi di saat misalnya kalau ada kajian, duduk aja deh gitu, datang duduk penasaran nih ngomong apa sih Ustadz nih gitu ya. Oh dapat ilmu juga. Nah dari situ dapat teman-teman baru tuh. Nanti ada info lagi, ada kajian di sana gitu kan. Nah pernah beberapa hal juga kita kasih info tentang buku-buku gitu. Terutama influence terbesar itu dari ayah. Oke. Jadi ayah ini kan suka baca. Ayah tuh bukunya banyak tuh di lemarinya. Satu hari pas kuliah itu kan karena jurusan anak sama ayah sama nih. Perbankan. Iya bank kan, banking. Terus Ana bilang, Pak, ada buku ini nggak Pak? Mau bikin tugas nih Pak. Coba cari di lemari Papa, ada tuh buku ekonomi mikro segala macam kan. Lihatlah bukunya Papa. Ada satu buku kok bikin merinding nih Ustaz. Judulnya Hidup Sesudah Mati. Nyelip tuh ya? Nyelip tuh buku satu, tebel banget segini kan. Yang nulis Ustadz B. Arifin tuh. Ana ambil lah bukunya kan. Baca. Halaman pertama aja, malam pertama di alam kubur tuh. Wah itu masa kuliah udah. Di situ dijelasin mati itu nggak harus tua, mati bisa kapanpun. Wah, Ana inget nih teman Ana SMA ada yang mati, SMP ada yang meninggal, SD aja teman ada yang meninggal kan. Kita tinggal nunggu urutan aja nih berarti kan. Akhirnya tuh buku habis Ana baca. Terus dari situ tuh mulai penasaran dengan buku-buku Islam yang lain. Jadi kalau ke toko buku atau ketemu Ustadz nanya ada referensi buku nggak buat saya? Gitu. Akhirnya tugasnya selesai nggak tadi? Tugas. Iya. Buku Islam. Tugasnya kan Jadi judulnya skripsi juga hubungan ekonomi dan alam kubur, gitu dia. Ngejelasin tuh. Tugasnya beres. Kuliah kan harus beres kan. Iya, tapi sejak hari itu rasa penasaran jadi besar gitu. Buku-buku apa lagi yang mau dibaca ya gitu kan. Terus akhirnya ketemu teman-teman yang kita coba sharing-sharing di mana sih ada kajian gitu. Nah, jadi lingkungan itu memang penting kalau buat Anda secara pribadi, sambil belajar juga nih sampai hari ini. Gimana membuat orang tuh semangat, istiqomahnya tetap jalan tuh karena faktor lingkungan sih menurut. Jadi memilih orang-orang terdekat gitu. Kalau kayak saya sekarang nih dekat orang-orang soleh seperti ini, Masya Allah kan. Bawaannya mau zikir, Masya Allah kan, mengingat yang baik. Gitu. Nah, Mas Dude, tapi kan stigma orang berada di dunia industri dan entertain itu kan stigmanya ya dunia malam, tongkrongan dan lain sebagainya. Iya. Ada nggak godaan ke situ dan gimana Mas Dude menjaganya? Jadi gini, Ana ini kan kerja berbagai macam bidang sebenarnya. Sebelum ke entertain, masuk ke sinetron tuh Ana jadi penyiar radio dulu. Pernah juga kerja di sektor keuangan juga waktu itu, karena sesuai dengan bidang kuliah kan. Jadi teman-teman menemukan pola pergaulan itu memang beraneka ragam lah gitu. Kalau ditanya pernah nggak ikut dengan pergaulan teman-teman, misalnya
ke klub segala macam. Pernah waktu itu karena pekerjaan. Tapi memang terus terang untuk minum dan sebagainya nggak pernah ikut itu. Dari awal? Dari awal. Alhamdulillah. Jadi karena di masa-masa kuliah itu mungkin karena faktor buku itu ya mempengaruhi. Dan itu tuh ketanam di kepala gitu. Apa yang kita baca itu ketanam sampai ke hati gitu. Jadi pada saat masuk dunia kerja, teman-teman ngajak dulu kalau saya masih suka ikut, Dek nongkrong yuk, ayo ikut yuk gitu. Tapi begitu mereka mulai minum segala macam, saya nggak akan ikut gitu. Bahkan cenderung saya izin pulang aja, seperti itu biasanya. Nah akhirnya bisa memilah sendiri lah gitu ya, bisa memilih sendiri. Nah kalau bicara entertain ini kan dunia yang disorot publik, media dan masyarakat luas gitu. Ada pemberitaan yang memang membuat jadi fantastis gitu, jadi viral lah kalau bahasa sekarang kan. Nah, buat media kan ini kan kayak satu hal yang enak nih, ya kan? Karena banyak viewersnya, banyak komentar di balik situ. Padahal, Bib, kalau kita mau jujur, sebenarnya di entertain yang baiknya banyak, banyak banget. Cuma sekarang kalau ada yang kepleset, naik berita, ya kan? Kontroversial naik. Padahal kalau kita lihat yang baik-baiknya itu masya Allah. Jauh lebih banyak ya sebenarnya. Jauh lebih banyak sebenarnya. Tinggal bagaimana kita melihat apa yang kita baca. Dan makanya nih kayak podcast seperti ini nih, ini masya Allah kan. Masya Allah, jadi amin. ada hal-hal baik ya. Kalimat Habib Jindan ya. Apa tuh? Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jadi bukannya nggak ada bukannya ada keburukan di situ, tapi karena kurangnya kebaikan. Tapi ini nggak disorot kebaikan. Nah betul, masya Allah. Oke, kita saling semangat memperluas dan menyebarluaskan hal-hal yang baik itu insya Allah kan. Dan memang di dalam dunia entertain itu juga ada faktor resiko lah. Kita lihat konsekuensi dari pekerjaan yang terlihat banyak orang. Maka konsekuensinya terkadang sampai kehidupan privasi kita pun orang akan pengen tahu gitu, Ustaz. Oh, si A lagi dekat sama si B nih gitu. Oh, kemarin dia putus nih. Oh, ini kemarin ini. Jadi memang kita nggak mungkin juga menutup total privasi. Tapi mana yang kita boleh bagi ya kita coba filter sendiri, Ustadz. Dan buat saya memandang pekerjaan di dunia entertain ya sebagai profesi aja. Jadi sama seperti orang kerja di kantor, dokter atau pegawai gitu. Iya benar. Datang kerja sesuai kontrak selesai ya saya selesai kerja. Setelah selesai syuting, kalau mau pada lanjut jalan ya monggo, saya nggak ikut. Misalnya seperti itu. Kalau mau kumpul silaturahmi, mau ngopi ya saya ikutan, nggak apa-apa. Jadi ini memang pekerjaan yang saya dikontrak, selesai kontraknya selesai ya saya udah selesai juga sih. Tanggung jawabnya cuma itu aja, Sir. Nah sebenarnya kan yang jadi dampaknya kan saat ada pola pergaulan yang di luar itu sebenarnya seperti itu. Sekarang kalau kita lihat kan karya-karya sineas kan bagus-bagus nih. Penontonnya jutaan, ya, film-film bagus, sinetron yang Islami juga banyak. Pak Haji Deddy Mizwar misalnya kan tuh yang salah satu yang luar biasa lah, istiqomah di dalam membuat sinetron yang bagus gitu saya kira. Jadi intinya gimana kita merayakan kesuksesannya atau merayakan pekerjaan yang kita dapatkan, merayakan karir kita. Yang penting tahu batasannya. Tahu batasan. Benar. Dan tadi bagus tuh Bib ilmunya Bib, karena memang Mas Dudi ini menjadikan itu sebagai job pekerjaan. Karena ada orang yang menjadikan seperti lifestyle ya Mas. Betul. Itu dia benar keren. Jadi memang kembali lagi tuh innamal a'malu binniyat. Jadi memang ya niatnya mau kerja aja. Cari income dari situ ya udah profesional. Ya Mas betul. Nah, karena ada orang yang memang mau masuk di dunia entertain gitu, dia nyarinya pengen jadi orang terkenal, gue pengen hidup rock and roll gitu kan, pengen macem-macem, pengen dipuja gitu. Iya, gue pengen tidur sama banyak cewek gitu misalkan. Ada juga Mas, ada juga yang kayak gitu kan. Maksudnya dia terus terang gitu, bahkan dia ngomong kayak gitu dan ternyata bener ya, memang berarti niat tuh memang benar-benar mempengaruhi Bib. Karena niat ya memang niatnya kerja profesional, ya cari rezeki di situ ya udah. Bahkan mungkin dapat pahala besar kalau niatnya benar, Sat. Iya benar. Karena Allah niat menghibur, orang habis kerja capek nonton film kita barangkali terhibur, besoknya seger lagi bekerja. Dan sampai bisa masya Allah, bisa nggak terpengaruh dengan lifestyle-nya yang buruk ya, konotasinya buruk dalam dunia entertain.
Mas Dude ini luar biasa banget. Bib. Alhamdulillah, Makanya Bib, insyaallah. kita mesti belajar ini Bib. Belajar nih. Kita ngambil apa sanat apa? Ngambil sanat, Sanat, ijazah sanat beliau. industri. Sanat Luar industri biasa. sama beliau. Masya Mas Allah Dude. emang dai industri ini. Alhamdulillah. Benar. Kita baca berita dulu Sat. Ini kontroversi batas privasi artis. Mengapa publik perlu berempati? Oh benar nih. Tadi yang disinggung sama Mas Dude tentang gimana kita ngejaga privasi dan Ustadz bilang tadi, ya sebenarnya mah kalau kita ngelihat sebagai pekerjaan, privasi kita nggak perlu kita terlalu industrialisasi gitu ya. Kehidupan selebriti Indonesia selalu menjadi magnet perhatian publik seolah tidak ada batas yang jelas antara ranah pribadi dan profesional. Intensitas sorotan media terutama di platform digital seringkali membuat para publik figur merasa tertekan dan kehilangan ruang gerak personal dan esensial. Bahkan Mas Dude pernah diberitain begini saat ini berita lama nih ya. Anissa Subandono akan bawa bayinya ke lokasi syuting. Dude lu tak masalah. Ini kan sebenarnya keputusan keluarga aja tadi. Iya. Hal sekecil itu ya sampai Iya. risih nggak sih Mas diberitain gitu Mas? Kalau ini dasarnya adalah pertanyaan dari teman-teman pers. Jadi waktu kita syuting, kalau nggak salah ini ditanya Ica, kalau Ica kan masih punya bayi, kalau syuting bagaimana anaknya yang bayi, ditinggal-tinggal nggak gitu kan? Nah memang kita dari anak kedua, Ustadz, saat syuting itu kita kontrak rumah di dekat lokasi. Niatnya adalah supaya anak nggak jauh sebenarnya dari kita. Dan waktu itu zaman COVID masih. Jadi anak sekolah online, kita tinggalin mereka di situ. Nah kalau kita pergantian scene kita bolak-balik ke rumah itu. Setelah COVID selesai, nah weekend tuh Jumat setelah sekolah selesai mereka di situ nginep sampai Ahad malam baru mereka pulang. Jadi memang kita berusaha supaya Ica nih pengen anak nggak jauh dari dia Ustadz. Jadi tetap terpantau, tetap bisa berdekatan. Nah, jadi kalaupun nanti Ica syuting, bayi dibawa nggak ada masalah sebenarnya. Bisa ya Kita udah kayak siapin. gitu. Masya Allah. Insya Allah. Bener-bener. Tapi memang sebenarnya gini gak sih Mas? Kalau orang memang udah terjun di dunia industri, di dunia entertain gitu, itu memang udah resiko privasinya bakal kekulik gitu, memang udah harus terima aja gitu apa gimana sih Mas? Sebenarnya bagian dari konsekuensi pekerjaan kita iya Ustadz. Tapi memang kalau saya secara pribadi menanggapinya ada hal-hal mungkin yang kita juga harus simpen lah secara privasi kita secara keluarga gitu. Karena tapi teman-teman media kalau yang pers itu sebenarnya mereka juga nggak akan ngulik terlalu jauh kok. Kalaupun ada hal-hal yang sifatnya agak belok-belok itu biasanya masih asumsi orang. Orang berasumsi si A begini, oh Dude begini nih orangnya kali ya gitu. Kalau itu kan kita nggak bisa atur ya omongan orang ya. Netizen tuh ya. Netizen. Bener. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah nggak ada yang terlalu mengganggu sekali Ustadz ya. Sampai hari ini alhamdulillah netizen sepertinya masih ya bisa memahami lah. Bahkan banyak yang mendoakan. Iya beliau dari dulu Masya Allah beritanya selalu ya. Saya nggak pernah tahu berita beliau. Cuma baik banget Masya Allah. Jaga terus mudah-mudahan. Benar-benar kita juga bisa dapat kebaikannya juga bisa ya. Ini makanya saya mau belajar di sini. Biar gimana sih di beritanya yang baik-baik aja kayak gitu ya kan? Benar. Benar. Emang tapi emang ngejaga itu emang karena ada orang yang pengen mengindustrialisasi kehidupan pribadinya. Itu balik ke orang masing-masing berarti ya. Karena emang ada manfaat di situ kan maksudnya. Betul. Kalau kita juga secara pribadi, misalnya anak-anak, ada beberapa kali acara kita libatkan gitu ya. Tapi kita tahu di mana batasannya mereka juga sanggup dan tidak gitu. Kalau yang terlalu privasi sekali pasti kita nggak akan masuk ke sana lah gitu. Gitu. Benar-benar. Apalagi wajah beliau nih parasnya, Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Ganteng Ustaz. 11-12 lah mantap Ustaz. 13 sama antum. Jangan tinggalin antum dong. Masa sih nggak ada godaan Tat? Wah, bener, penasaran juga sih Penasaran kan? Habib ternyata kasyaf juga apa yang ada di dalam hati saya. Saya menjaga adab takut tersinggung. Beliau tanyakan, wah Habib mewakilkan maksudnya Habib ya. Ya udah, saya izin mendengarkan aja Mas. Saya tuh bukan maksud mengkepo, tapi gimana caranya sebelum kita jadi ganteng nih. Dan kali aja dan beliau kan memang Masya Allah rumah tangganya Masya Allah dan Allah jaga gitu. Nah, kasih tips-tips juga dong. Tipsnya betul. Sebelum kita ganteng nih, kita kan masih pas-pasan dah. ini mah ganteng udah Masya Allah berdua. Iya benar. Gimana nih Tat? Mas Dude. Aduh, kalau
Ya kalau godaan, misal. Tapi sejauh ini ya, Ustadz ya, alhamdulillah ini Allah selalu ya minta perlindungan lah gitu ya. Nggak ada yang aneh-aneh sih sampai hari ini, alhamdulillah ya. Ini bicara pranikah apa sudah nikah nih? Sesudah nikah pun nikah ya? Betul. Jadi ditambah pas sebenarnya momentum pernikahan akad itu besar sih pengaruh ke saya Ustadz ya. Maksudnya di situ berubah status, kemudian tanggung jawabnya besar. Iya. Dan sebenarnya sebelum nikah pun saya sudah intens kajian sama beberapa ustadz tuh tentang pernikahan. Oke. Karena sebelum nikah tuh bingung, Beb. Nikah tuh ngapain ya? Tugasnya apa gitu. Setelah nikah lebih intens lagi tuh sama Ica tuh kita datang ke kajian-kajian tentang parenting. Iya. Tentang parenting karena kita buta sama sekali kan. Ustadz Bendri, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat waktu itu dan beberapa ustadz yang lain lah gitu ya. Kita minta Ustadz tolong temanya tentang pernikahan deh gitu. Nasihatin kita. Sebagai istri dan suami mesti ngapain gitu ya. Nah dari situ nyata kita tahu tugasnya berat. Berat sampai di akhirat nanti tanggung jawabnya kan dituntut gitu. Bagi punya anak. Jadi fokusnya ke situ sih Ustadz. Kita nggak kepikiran yang lain lagi. Gitu. Berarti kita harus ada fokusnya, Benar, Bib. ada fokusnya. Supaya nggak ke distract sama gangguan-gangguan output ini nih, eksternal nih. Ya kan? Betul. Nah, ini kita harus fokusnya Tapi ini. itu Bib. poin saat adat Balu itu saat kakek-kakek kita cerita saat ya. Sebelum anaknya nikah atau sebelum orang minta anaknya itu wajib baca kitab Ihya Ulumuddin bab nikah. Wajib itu. Syarat kalau mau ngelamar anak. Sama kayak dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab kan, kalau orang mau dagang di pasar Madinah itu harus belajar fikih dulu. Jadi dia nggak boleh dagang sebelum dia belajar fikih. Masya Allah. Nah ini nih memang orang karena sekarang mau nikah tuh yang dipikirin tempatnya, kostumnya, Betul. ya kan, budgetnya, Budgetnya. catering segala macam. Bener nih nggak? Benar. Harusnya beliau tuh menginspirasi ya, bener-bener pemikiran beliau tuh bahwa kita harus belajar, emang bener. Itu yang lebih penting tuh. Bener. Karena kan ibaratnya ilmu mau mengarungi lautan tuh kan. Jangan main kita pikirin, oh gue mau beli kapal yang gini, nanti ininya pelampung yang kayak gini, tapi ilmu mengarungi lautannya itu nggak kita pelajarin. Nggak ada. Jadi fokus di Ada alat. ombak dikit udah getar tuh. Bener. Ya kan? Karena sebagus-bagusnya kapal akan karam kalau nggak bisa mengendalikannya. Bener nih. Karena sebelum nikah itu yang banyak ngasih ilmu pernikahan tuh ya orang tua. Oke. Dan referensi Ana nih waktu sebelum nikah yang Ana lihat, oh orang tua dulu gimana ya? Oh ayah begini, mama begini. Ini udah bener belum ya? Udah ideal belum dalam Islam gitu kan? Ternyata masih kurang. Maka grand design pernikahan itu Islam udah punya guidance ternyata. Nah pas setelah nikah baru tahu Ustaz. Oh begini Islam mengatur pernikahan. Ternyata sempurna. Satu kata buat Islam untuk pernikahan tuh udah sempurna diatur semua. Benar, Masya Allah. Karena mau ngedalamin gimana Mas Dude menjalankan keluarga nih sambil Mas Dude kerja. Iya. Kak Ica kerja. Iya. Itu gimana caranya sambil kerja juga, sambil membina keluarga juga, adat-adat apa atau budaya-budaya apa yang Mas Dude tanamkan di keluarga? Wah. Jadi kalau saya sama Ica menganutnya adalah yang kita tahu ilmunya kita jalanin. Oke. Kalau ada yang salah ya kita evaluasi. Oke. Dalam perjalanan nggak semuanya bagus lah kita Bagus, jalankan iya, ya. Pasti ada salah juga kita. Begitu salah kita, oh ya ini salah ya. Yuk kita riset ulang yuk gitu. Kita nanya lagi sama guru yuk. Mungkin ada yang kita belum tahu nih ilmunya. Mentok satu masalah, kita berdua udah coba tukar pikiran, udah mentok nih. Wah kayaknya nggak bisa kita selesaikan. Tanya sama guru lagi atau tanya sama orang tua yang udah punya pengalaman gimana sih menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi sebenarnya trial and error-nya banyak, Bib. Banyak ya. Banyak dan kita mungkin bertanya ke Ustadz juga lebih banyak lagi kayaknya. Ustadz yang udah sering ngobrol sama kita pasti tahu tuh. Pertanyaan kita tuh beraneka ragam, Ustadz. Gurunya juga harus sabar ya. Betul, dan alhamdulillah kita ketemu guru-guru yang sabar semua. Nih makanya nih calon guru-guru kita juga nih insya Allah ya. Karena memang menyelesaikan segala sesuatu dengan ilmu, dengan dasar yang udah digariskan dalam Islam, itu indah. Kadang ego kita punya jadi nggak naik. Kemudian hal-hal yang tadinya kita punya prinsip sendiri, istri punya prinsip sendiri, itu bisa luluh dengan apa yang udah Islam gariskan.
Itu terasanya akan lebih nikmat insya Allah. Dalam di Ustaz, dalam. kalau Ustaz di keluarga ada adat yang wajib gitu nggak? Misalnya habis maghrib, pokoknya wajib ngaji bareng istri, bareng anak, atau seminggu sekali atau beberapa hari sekali, ada nggak tuh? Kalau istri ba'da maghrib sama anak-anak, iya. Wajib. Iya, ada baca kitab, terus baca Al-Quran bareng, gitu. Karena waktunya kadang-kadang saya maghrib nggak ketemu, saya mainnya di ibadah subuh di jam 7-an, Bib. Karena habis dari masjid baru ke rumah tuh, baru buat amalan gitu segala macam. Tapi yang paling penting saya selalu menekankan bahwa perintah sholat itu paling penting. Jadi kalau udah masalah sholat itu paling hal yang nggak bisa saya tawar sama anak saya segala macam. Tapi makanya perintahnya Nabi kan, perintahkan anak kalian untuk melaksanakan sholat di usia 7 tahun sampai kayak ada untuk mengarahkan sampai 10 tahun itu bilang katanya pukul anak kamu. Saya bilang gitu, kok berarti apa Islam tuh ngajarin kekerasan ya gitu segala macam. Ternyata kalimat boleh memukul anak itu ketika dia meninggalkan sholat itu kan pembahasannya panjang lagi ya. Nanti setelah itu, dan saya dapati ternyata dengan menerapkan ilmu yang diberikan Nabi SAW tersebut, malah anak-anak itu tuh malah jadi orang yang sama orang tua tuh jadi malah nurut loh gitu. Kenapa? Karena kalau hubungannya dibaik sama Allah, pasti Allah akan perbaiki hubungan orang tua dengan anaknya. Benar-benar. Jadi simpelnya begitu. Jadi kalau masalah sholat tuh harus paling kita utamakan banget gitu. Kecuali kalau misalnya anak yang masih di bawah 7 tahun, diperintahin sholat segala macam, dia masih nawar-nawar, nggak apa-apa. Tapi kalau yang udah mau dekat 10 tahun, nah ini udah harus kita agak ketat sedikit gitu, untuk supaya jadi kebiasaan juga. Karena kebanyakan juga teman-teman saya tanya misalnya orang muslim, lu bang sebandel-bandelnya lo, kalau bulan puasa lu nggak pernah mokel gitu dibanding yang lain gitu kan. Pas tanya, karena aku dari kecil udah terbiasa. Udah kebentuk ya karakternya. Udah kebentuk. Jadi puasa tuh nggak mau ninggalkan puasa tuh dalam satu hari tuh udah jadi sifat dia. Itu dari kecil berarti faktornya Dari penting kecil banget faktornya. Nah, begitulah yang kita mau tuh bentuk tuh ke anak-anak kita. Kan Nabi kan bilang kan awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama kali ditanya salatnya. Iya. Itu kan Nabi kayak ngasih isyarah. Kenapa ditanya salat? Kenapa nggak zakat, puasa? Kenapa nggak haji? Karena kalau udah salatnya baik, yang lainnya udah nggak usah ditanya. Insyaallah ya. Makanya bulan puasa banyak orang puasa doang nggak sholat. Tapi kalau orang sholat nggak mungkin ninggalin puasa, nggak mungkin 100%. Kalau orang jaga sholat 5 waktu di bulan puasa, Pasti, hampir nonsen, dia nggak mungkin dia ninggalin puasa. Tapi kalau orang ngerjakan puasa masih mungkin dia ninggalin sholat. Makanya itulah kenapa ditanya Buat sholat. didelegasi nama istri Ustaz ya, untuk mendidik anak ya. Ya itu memang Tapi harus kayaknya ada istri Ustaz udah kerjasama. mulai ngonten nih. Wah, sekarang. aduh. Viral. Udah kita bilang jangan, Bi. Udah kita bilang jangan. Kita bilang jangan. Lucu loh maksudnya, lucu loh. Masya Allah. Kan buat dakwah juga, Bi. Iya benar. Nah itu tapi memang benar Mas, itu perlu ada kerjasama memang karena kan kita memang fitrahnya laki-laki ya Beb. Kita di luar rumah, lebih sering kan, dan wanita tuh di dalam rumah. Benar. Nah itu makanya kita perlu kerjasama sebagai seorang laki-laki, kita harus ngasih tahu nih arahannya begini. Dan malah dulu kan istri-istrinya sahabat Nabi tuh belajar agama sebenarnya sama suaminya Mas, bukan sama Nabi, bukan. Iya benar. Kebanyakan mereka belajar sama suaminya. Kalau mereka nggak tahu, suaminya tanya sama Nabi, begitu tertibnya. Jadi setiap mereka tuh belajar sama Nabi, pulang istrinya tuh nodong. Apa nih gitu apa ya? yang disampaikan Nabi? Nabi Ada tadi ilmu ngomong apa? Iya. benar. Lalu ditakror sama dia, langsung diulangin, dibicarain sama dia. Nabi bilang begini ilmunya, jadi nyampe Mas. Kalau sekarang Ada nodongnya uang belanja. Iya. Mana uang belanja? Ngaji Itu mulu wajib. lu. Udah masuk belum? Udah masuk belum? Ngaji mulu lu katanya. Uang belanjanya mana? Dan makanya kalau zaman sahabat tuh ada yang ada yang ngasih mahar surat Al-Waqiah, ngasih mahar surat Ar-Rahman. Itu karena mereka pengen belajar surat-surat itu ya. Oh, ajib, Masya Allah. Kalau Mas Dude, ada kebudayaan yang diterapin nggak di keluarga? Yang rutinan gitu, misalnya tiap hari, setiap seminggu gitu. Ya kalau anak-anak memang di rumah itu tiap hari harus baca Quran. Kalau saya di rumah, biasanya saya pantau tuh bacaannya, saya cek tajwidnya, saya cek kadang anak-anak suka terburu-buru bacanya kan. Itu saya cek. Tapi kalau saya nggak di rumah, biasanya istri yang ngecek. Tapi juga ada guru yang kita panggil ke rumah, Ustaz. Jadi yang khusus buat ngajar Quran dan bahasa Arabnya. Karena di sekolah ada bahasa Arab nih anak-anak. Jadi dua hal itu yang sama gurunya pun kita bilang, tolong Qurannya bener-bener di ini. Nanti saya pantau gitu. Kalau yang lain-lain tadi ceritanya Ustadz ya,
memang berasa banget ketika saya nih misalnya aktif beberapa kajian. Sampai di rumah itu pas anak-anak udah tidur jam-jam 10 gitu ya. Ini kan bisa ada waktu berdua sama istri. Betul. Itu apa yang di kajian sih bagi sama istri. Betul. Nah, itu buat dia itu nambah ilmu, Ustaz, benar. Itulah Dan rumah itu tangga dia yang betul begitu. Jadi nambah dan dia seneng Iya. banget. Oh begitu ya, oh begitu gitu. Jadi malah kadang dicatat sama istri. Iya. Wah hari ini, wah itu Masya Allah. Persis memang. sahabat Nabi dulu belajarnya kayak gitu. Saya jadi ingat Bib, ada tadi satu cerita Bib. Jadi pernah ada seorang dai kondang Bib, cerita. Kayak Ustaz Jojo zaman sekarang lah ya. Enggak, Masya Allah. Bib. Jadi kondang ya. Kondangan kalau saya. Kondangan kanker Iya. lagi. Ini beliau yang cerita sambil nangis-nangis. Jadi kayak ini mengenai bab terlalu senang mengajarkan kebaikan kepada orang lain tapi lupa sama diri sendiri. Jadi di depan orang-orang alim, depan ustaz kita. 20 tahun dia menikah, Mas. 20 tahun dia menikah, Masya Allah. Suatu ketika guru besar kami tuh ngasih tahu, coba kamu pernah nggak ngecek bacaan Al-Fatihah istri kamu? Ajib. Suka lupa. Terus karena dia iya ya kan saya seorang ustadz ya, saya nggak pernah Dakwah keluar. dakwah keluar di mana-mana jadi singa podium gitu kan. Ternyata pas dicek bacaan Al-Fatihahnya salah. Saya lupa waktu itu di ayat yang keberapa, tapi dia langsung menangis. Kamu dari awal nikah sama saya bacaan Al-Fatihah kamu kayak gini. Iya Pak, dia bilang gitu. Dan dia nangis, 20 tahun saya ngediemin kamu, sedangkan saya ngajarin orang banyak. Jadi secara hukum itu gimana, Ustaz? Kita keluar dan ke dalam harus seimbang atau ke dalam dulu yang lebih bagusnya di kita dalam? Iya, dua-duanya sebenarnya Mas. Seimbang aja dua-duanya. Kan Nabi kan ngajarin di luar, pas dalam ke rumah ya Siti Aisyah belajar sama Nabi. Ngasih tahu. Kan makanya hadis-hadis kan banyak diriwayatkan dari istri Nabi kan. Sayyidatina Aisyah, terus Ummu Salamah, Ummu Habibah, banyak semuanya. Jadi nggak boleh lupa sama di Itu dalam dia dia. itu. Menariknya dakwah pertama Nabi kan diam-diam, gitu ya. Nggak terang-terangan, belum boleh terang-terangan sama Allah. Dakwah pertama Nabi itu perintahnya adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Insya Allah ya. Ya Allah. Mengingatkan kita nih, jangan sampai lupa nih yang di rumah ya. Benar. Benar-benar. Termasuk orang tua kita nggak tuh, Ustaz? Termasuk nggak tuh? Termasuk kalau misalkan kita tahu kepahaman ilmu agama ya. Karena kan tuh ayatnya tadi kan itu ada perintah. Jadi kayak sebagaimana sholat perintah, zakat perintah, menjaga diri dan keluarga tuh dari azab api neraka tuh kata Sayyidina Ali kan penafsiran ayat itu dengan mengajarkan ilmu agama. Itu ayat itu maksudnya kata Sayyidina Ali itu gimana cara diri kamu dan keluarga kamu menjaga terjaga dari api neraka dengan ilmu agama, ajarin keluarga ilmu agama. Nah, cara misalnya orang tua kita belum paham satu ilmu tertentu, cara kita nasihatin dengan baik gimana, Tat? Pertama, kasih tahu dulu tentang kefarduan belajar ilmu agama. Oke. Udah itu aja dulu. Pertama tentang kefarduan ilmu agama. Terus kita tawarkan, mau nggak belajar nih? Kalau misalkan mau punya waktu, kapan mau atur waktu? Aku mau kok ngajarin. Ini tentang mau kita fikih atau apa? Kasih yang dasar simpel-simpel aja gitu. Saya pun begitu sama istri saya, sama anak saya ngajar kitab fikih yang simpel-simpel aja. Karena kita udah terlalu sering juga. Jangan terlalu berat juga pembahasannya. Kasih yang simpel sampai seminimal-minimal kita gugurin dulu nih kewajiban kita, Mas. Iya, benar. Untuk mengajarkan mereka nih. Keluarga ya. Supaya itu kita benar-benar tahu nih bacaan Al-Fatihahnya itu seperti apa. Tapi itu nampol sih itu Iya. cerita. Dan nih, karena banyak orang anak-anak nih muda kayak anak, kalau saya udah agak tua ya. Setengah mateng. Candetan. Anak-anak muda yang baru belajar hijrah, kemudian merasa lebih tahu, orang tuanya ada yang salah, dia kayak langsung nasehatin orang tua. Oh, negornya langsung Negur orang tua, nggak enak. Nah itu gimana Tat caranya kita mau nasehatin ke atas nih, tapi sopan gitu Tat. Jadi itu memang di antara mau menasehati atau hubungan dengan orang tua itu memang tuh agak berat tuh, harus dengan lemah lembut banget. Tetap harus. Iya, kaulan lainan bener-bener lembut banget. Sampai pernah tuh dikisahkan tuh Imam Abu Hanifah, ibunya itu nanya perkara agama sama muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, coba bayangin. Sama muridnya? Iya, sama muridnya. Sampai muridnya beliau Abu Yusuf terus bilang, ya Imam, saya ini orang tua engkau bertanya ini. Ya nggak apa-apa, mungkin hari ini dia masih belum mau
dengarkan saya gitu, Iya. segala pendapat. Dan dipersilakan, nggak apa-apa, dan itu memang ya haknya Benar-benar. dia. Karena mungkin orang tua tuh kalau kita nggak enak mungkin butuh orang ketiga Benar, ya. Sat, ya. benar. Terkadang Gitu memang ya. begitu, ada kayak rasa gap tuh, orang tua Iya, malu, iya, benar. mungkin belajar sama. Padahal sebenarnya nggak usah malu. Saya pun mungkin bercita-cita nanti, insya Allah anak saya jadi hafizo, jadi orang alim-alimah ini, masya Allah. Saya akan belajar juga sama dia. Insya Allah, insya Allah. Saya juga akan belajar juga sama dia gitu. Jadi supaya nggak, kalau untuk urusan-urusan gini kenapa kita malu sih? Iya benar. Gitu kan? Orang tuh mau belajar yang buruk, perkara-perkara yang buruk nggak malu-malu, dikontenin lagi. Iya benar. Kenapa kita mau belajar yang baik-baik, gengsi gitu belajar sama anak gitu? Kalau andai kata istri kita mungkin ternyata lebih alim, lebih pintar, kenapa terus kita malu belajar Apa-apa dari juga dia? belajar sama Ya istri. iya, kenapa? Emang nggak ada salahnya kan? Gitu. Ilmu lagi aja dari Ustadz. Ya, kalah. Kalah. Ustadz, ini ada satu bahasan lagi nih, Ustadz. Ini sebenarnya berita udah lama, tapi kayaknya relate kalau kita bahas dan kita tanyakan ke Mas Dude Herlino. Polisi tetapkan 85 selebgram sebagai tersangka kasus promosi judol. Banyak Mas Dude dari orang-orang yang bergerak di dunia entertain atau anak-anak yang mau hijrah gitu. Begitu dia hijrah, begitu dia mulai merubah dunianya, kayak pintu rezeki yang tadinya dia dapatkan banyak yang ketutup gitu. Jadi tadinya dia ngambil apa aja, misalnya brand apa aja diambil, mau halal, mau haram diambil, kerjaan mau di mana-mana tempat diambil. Begitu dia belajar agama, yang tadinya dia biasa dapat dari situ ketutup. Akhirnya dia jatuh miskin. Akhirnya lagi miskin-miskinnya, lagi susah-susahnya. Kita nggak bilang miskin lah ya. Kita bilang diuji lah. Kadang-kadang juga nggak semiskin itu. Kadang-kadang di antara orang lain dia juga masih lebih di atas ekonominya. Cukup aja sebenarnya. Cukup. Tapi karena dulunya dia glamor, kemudian dia hijrah, pintu rezeki banyak yang tertutup menurut dia. Akhirnya ya kegoda tadi. Gimana tuh Mas? Iya, memang pilihan-pilihan dalam hidup itu keputusannya di tangan kita ya. Oke. Maksudnya masing-masing orang pasti punya preferensi, punya dasar ketika mengambil sebuah keputusan. Tapi kalau bicara agama, keputusannya bukan di kita sebenarnya. Oke. Agama ini kan memang udah Allah yang menentukan kan. Kita udah diciptakan, aturan mainnya sudah Allah tetapkan. Kita ini tinggal menjalani aja sebenarnya kan. Jadi pemahaman itu sebenarnya kalau dijadikan pegangan hidup, ya apa namanya ya, menyerahkan segala halnya kepada apa yang Allah sudah gariskan aja sebenarnya. Kalau bicara rezeki, ini kalau ana ya Bib ya, maksudnya kalau ana berpikirnya rezeki Allah bisa buka dimanapun kok. Iya. Pintu rezeki itu Allah bisa buka di jalan, bahkan di hal-hal yang nggak kepikiran sama kita. Dunia digital sekarang ini peluangnya besar sekali kan sebenarnya kan. Banyak orang-orang yang tiba-tiba muncul menjadi konten kreator dan ini bisa menghasilkan juga yang halal di sana. Jadi ya kalau menurut Ana sih sebenarnya itu masalah pilihan. Kemudian satu hal yang mungkin perlu juga ditambah ilmunya, baik ilmu Ikhtiarnya agama, itu ya? ikhtiar dan ilmu tentang dunia sekarang yang sedang berkembang apa gitu. Entah AI-nya misalnya atau dunia editingnya dia, atau one day dia bisa bikin film sendiri. Industrinya memang harus kita ikuti, tapi semua yang memilah tuh dari kita. Nah kalau urusan rezeki, keyakinan saya itu Allah punya kekuasaan sebenarnya. Jadi karena saat berbusa, saat kita ngingetin ayat yang katanya ayat 1000 dinar tuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kalau lu nurut sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Sekarang susah, nanti ada aja jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka tadi yang disebut Mas Dude. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, serahin sama Allah maka itu cukup baginya. Innallaha balighu amri, Allah menjalankan apa yang menjadi urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, semuanya sudah diukur sama Allah. Takdir udah diukur, rezeki udah diukur, kehendak udah diukur, hasil juga udah diukur. Tinggal gimana kita berikhtiar. Nah, kita perlu pengalaman dari Mas Dude. Kalau ayat kan tadi udah dibacain, bebusa kita jelasin. Nah, tapi saya pernah Mas, Gimana, dulu waktu awal-awal di dunia podcast itu, dulu adalah salah satu platform digital yang ternyata memang kena banned dengan
pemerintah, kayak scam gitu, terindikasi scam dan lain-lain, dan itu banyak. Jadi waktu itu menawarkan dia mau build-in di podcast kita. Terus nilainya fantastis lah, karena tahu gitu kan, dia ngelihat dari viewers kita nih marketnya dia gitu kan, melihat. Terus teman-teman buka lah, ngomong gimana nih, ini ada tawaran begini. Terus saya bilang, kalau saran saya sih baiknya nggak diambil, saya bilang begitu. Karena yang kayak begini, ini abu-abu dan juga dalam hukum Islam ya ini nggak baik. Tapi sekali lagi ini pendapat gue pribadi, buat teman-teman gue serahin kembali lagi kepada teman-teman, silakan pilih masing-masing. Sebulan kemudian pada ditangkap. Yang ngepromoin? Iya. Untung nggak jadi masuk tuh? Iya, sebulan kemudian. Dan itu memang benar, memang ujian aja, ya Allah pengen lihat gitu kan. Ini enak nih uang ini, mau nggak diambil gitu kan. Bener. Mau nggak gitu, sebenarnya diuji aja sama Allah. Benar. Ya kan, saya jadi inget kayak ada masyhur tuh kalau di pesantren-pesantren kan sering diceritain cerita tentang Nabi kan yang bilang kan, barang siapa meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Allah akan datangkan yang halal kan. Itu sahabat, ada seorang yang baru masuk Islam, imannya dia kan belum kuat kan, dia kelaparan segala macam. Ada satu rumah, dia lihat terbuka, dia masuk dalam rumah itu. Niatnya mau makan aja di rumah itu. Pas dia lagi mau ngambil makanan itu, tiba-tiba dia ingat pesannya Nabi, barang siapa yang menghindarkan sesuatu dari yang haram, nanti Allah akan datangkan halal untuk dia. Ganti akan ganti. Tiba-tiba pas dia mau keluar, tersingkap ada satu pintu, ada perempuan cantik. Tersingkap tuh tubuhnya. Tiba-tiba dia ada rasa syahwat. Deketin sama wanita tersebut, tiba-tiba dia ingat lagi pesan Nabi. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang halal. Akhirnya karena gitu dia takut, dia balik ke masjid. Dia sholat taubat segala macam. Besoknya datang perempuan kepada Nabi SAW, Rasulullah, saya semalam kayaknya ada orang yang menyelinap masuk ke rumah saya khawatir, saya ini seorang janda gitu segala macam. Kalau boleh ya Rasul, bolehkah engkau carikan saya pasangan? Terus Nabi ngeliat-ngeliatnya. Fulan yang lagi di pojok, dia lagi zikiran, dipanggil. Dia nikahin. Pas dia datang berdua, akhirnya makanannya masih ada dan istrinya itu jadi halal. Dan dia bilang, sodaqah Rasulullah. Bener apa yang dibilang Rasul. Itu perempuan yang dilihat? Iya, perempuan yang dilihat. Dan rumahnya jadi buat dia. Makanannya dia makan. Nggak jadi dimaling lagi? Itu cerita itu selalu mengingatkan saya kalau saya ada tawaran yang enggak Mas. Waduh. Itu selalu menginspirasi saya. Saya bilang sabar. Enggak, saya bilang sabar. Kalau memang bukan rezeki, udah nggak apa-apa. Sabar. Saya ingat rezeki saya. Pasti Allah akan datang. Pasti saya akan minta ganti. Bahkan kata guru saya itu, kita bahkan boleh minta ganti, ya Allah saya ini udah ninggalin yang haram nih. Itu kan kalau sama manusia terlihat tuh seperti apa nih kok sifatnya buruk gitu kan. Mas saya tuh udah nggak ngambil di PH sana loh Mas, ayo dong Mas, saya ke PH saya kan kelihatan apa sih nih orang gitu kan. Tapi kalau sama Allah, kata guru saya, Allah malah seneng kayak gitu. Ya Allah saya udah ninggalin yang haram nih ya Allah, tolong saya minta ganti sama engkau yang halal. Allah boleh seneng. gitu ya Ustaz ya? Boleh. Allah seneng. Karena ada hadis kutsinya Mas Dude. Wa man taraka li ajli a'taituhu fawqal mazid. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karenaku, maka aku akan gantikan sesuatu yang ditinggalkan lebih dari apa yang dia tinggalkan. Lebih nikmat, lebih indah, lebih mudah, lebih gampang. Janji tuh, janji Allah. Tadi kalau cerita orang itu tadinya makan, kalau dia makan jadi haram, kan? Jadi daging tumbuh dari yang haram, dia itu bisa berzina sama wanita itu kan. Tapi karena dia sabar, dia ingat tuh pentingnya ngaji, tuh taklim tuh kan. Dia ingat terbayang-bayang hadis Nabi itu. Makanya kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau Nabi SAW kan suka ghazwah fisabilillah, itu kurang lebih beliau mengikuti pertempuran tuh 25 kali beliau. 25? Iya, beliau selalu mengajak istri-istri beliau diundi. Iya, diundi istri beliau tuh. Nah kalau lagi ghazwah itu, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat yang ada di Masjid Nabawi itu mentakror. Dia tuh mengulang-ulang apa yang diucapkan Nabi sampai bahkan 70 kali katanya. Sampai diulang-ulang satu hadis Nabi, misalnya innamal a'malu binniyat, misalnya diulang-ulang sampai 7 kali. Supaya apa? Supaya tertancap sama mereka. Itu jadi satu sifat, hadis itu jadi satu sifat buat mereka. Jadi benar-benar petuah itu kayak yang tadi itu kan. Dia ingat betul begitu. Enggak, saya ingat nih. Kalau saya tinggalin yang haram, Allah pasti ganti yang halal.
Jadi kayak udah jadi prinsip hidup gitu. Apa yang dikatakan Nabi. Wah, dapat ilmu nih hari ini nih. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Mas Dude. Ini dari Ed Muhsin Condet. Mas Dude, apa amalannya supaya bisa istiqomah berkarir selama 20 tahun di dunia entertain hingga sekarang? Amalan ya. Amalan. Kalau secara pribadi sih kayaknya amalan biasa-biasa aja. Kalau aneh ya, secara pribadi ya. Cuma satu hal yang menurut saya yang nggak pernah lupa nih kalau nggak buat saya adalah doa dari ibu. Jadi dari sebelum berkarir di entertain, kan memang saya sama mama deket banget, deket banget sama mama. Terus satu hari ini kan saya mau nikah tuh umur 27 nih, kita cerita mau nikah ya Ustaz ya. Mau nikah umur 27. Tapi belum datang nih, belum ada yang pas segala macem. Terus ngobrol sama mama. Kira kata mama kita umroh yuk. Itu umroh pertama saya sama mama. Di depan Ka'bah kita berdoa. Terus selain minta jodoh juga saya sangat yakin Ustaz, doanya mama itu diijabah. Kayak nggak ada sekat nih sama Allah nih. Jadi tiap mau syuting, tiap mau casting bahkan dulu. Saya mau casting nih. Saya bilang, "Mah, doain hari ini ada casting." Mama saya nggak tahu awalnya. Casting tuh apa ya, Nak ya? Casting tuh gini, Mah. Ada diseleksi untuk sebuah peran. Saya cerita secara teknis lah. Tetap mama kan mungkin pemahamannya kan nggak ada dunia entertain. Udah pokoknya mama doain aja supaya castingnya lancar. Tembus nih. Terus syuting pertama minta doa lagi sama mama. Ma, tolong doain syuting. Oh, syuting ya? Syuting apa? Saya ceritain segala macam. Jadi buat saya tuh, saya sangat orang yang meyakini doanya mama buat anak itu diijabah. Itu yang saya tekankan sama Ica sekarang. Tolong doain anak-anak kita yang doa terbaik. Karena saya sudah merasakan betapa doanya mama itu memberi banyak hal lah, perlindungan, memberikan hal-hal yang tadinya buat saya nggak mungkin jadi mungkin aja gitu, Ustaz. Dan bahkan sampai hari ini saya selalu kalau ada apa-apa saya tanya mama. Yang kalau mama nggak tahu jawabannya saya minta doanya aja. Mungkin itu yang bisa saya bagi kalau masalah yang rutin saya lakukan adalah minta doa dari ibu. Karena saya punya keyakinan doanya mama itu poin-poin mustajab lah. Anda ingat jadi cerita Ustaz, salah seorang ibu nih di Bekasi punya anak 8 apa 9 gitu Ustaz. Masya Allah. Suaminya PNS tapi pangkatnya rendah Ustaz. Jadi gaji suaminya tuh nggak nutup buat biaya hidup keluarga. Akhirnya istrinya terpaksa kerja. Suami istri kerja. Tapi kita lihat Ustaz dari tahun ke tahun anaknya semua alhamdulillah sukses semua Ustaz. Ada yang hafal Quran 2 orang Ustaz. Ada yang bisnisnya laku, ada yang masuk politik dan terkenal jujur banget, Masya Allah. Ditanya nih Bu, apa sukses rahasia ngedidik anak-anak? Yang pertama, saya nggak pernah masukin harta yang haram ke keluarga saya, sama sekali. Karena itu akan mempengaruhi mentalitas dan spiritualitas mereka. Begitu harta haram masuk, mereka jadi malas ibadah, gampang maksiat. Itu yang saya jaga betul. Yang kedua, kata dia, tiap malam, saya sama suami saya selalu di briefing dan tiap waktu-waktu mustajab saya berikrar sama Allah, ya Allah, hamba ridho, hamba ikhlas terhadap perilaku anak-anak hamba kemarin, saat ini, hingga akhir hayat nanti. Karena kata Nabi kan, ridho Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah ada pada ridho orang tua. Daging semua, jujur daging semua. Daging kenyang, ini tinggal minumnya aja nih. Kagak ada kopi Ustaz. Maaf Ustaz. Karena Anda tahu Ustaz masih Syawal Ustaz. Masya Allah. Nggak mau ganggu puasa Ustaz aja. Alias belum datang. Tadi. Ya Allah. Makasih Ustaz ya, udah mampir lagi Ustaz ya, udah bantu-bantu. Makasih Mas. Ustaz, makasih Ustaz ya. Sehat istiqomah selalu Ustaz. Ustaz, mudah-mudahan di dunia industri ini Allah jaga terus Ustaz. Amin. Sampai akhir hayat insyaallah Ustaz. Dapat sanad industri lagi. Dadah semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.